Jadi wingi-wingi diterangno bahwa tugas dari ulama-ulama ahli akidah itu adalah menjaga akidahnya orang-orang awam. Ya. Jadi semisal satu contoh, nek ono wong awam kemudian hampir memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu tiga, kemudian dikawal oleh ulama-ulama ahli akidah rumusno bahwa Tuhan itu satu. Ya. Jadi ning kene Imam Ghazali menggambarkan tugasnya ulama-ulama ahli akidah itu njogo akidahe wong awam piye carane ora tersesat. Padha karo petugas-petugas haji sing duweni tugas njogo barang-barang wong sing haji. Nggih, dadi ketoke keren tapi ternyata di sana hanya sebagai petugas. Ketoke keren tapi di sana ternyata sebagai petugas. Nggih, dadi semisal satu contoh sampean ketoke bacaane keren ujug-ujug ternyata ning kono ya dadi petugas paling bawahan. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Jadi yang memiliki Imam Ghazali menggambarkan atau menyamakan ya hampir menyamakan ulama-ulama ahli akidah ikut tugasnya jogo akidah wong awam piye carane wong awam aja sampai tersesat. Sama halnya seorang petugas haji yang punya tugas jogo barang-barang wong haji, okay? Jadi dia hanya sebagai penjaga, tapi orang melu napa haji. Kemudian yang kedua, yang memiliki Imam Ghazali juga disodori sebuah permasalahan. Imam Ghazali mengatakan ulama-ulama yang ahli dalam urusan fikih itu ternyata mereka hanya menjaga aturan-aturan atau menjaga sebuah undang-undang yang mana undang-undang tersebut digunakan oleh pemerintah untuk mencegah kedoliman yang potensi terjadi. Jadi supaya antara satu dengan yang lainnya tidak terjadi konflik, maka ada aturan yang jelas dan aturan ini yang menjaga adalah ulama-ulama ahli apa? Fikih. Jadi ada dua golongan yang di sini dibahas oleh Imam Ghazali. Satu adalah ulama-ulama ahli akidah yang memiliki tugas menjaga akidahnya orang awam. Yang kedua adalah orang-orang yang ahli fikih. Itu tugasnya adalah menjaga undang-undang yang digunakan oleh pemerintah supaya potensi konflik di masyarakat itu tidak terjadi karena sudah bisa ditanggulangi oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang dikawal oleh ulama-ulama ahli fikih. Lah, derajat yang seperti itu, nek cara gampangane tugas yang seperti itu, tugas jogo-jogo kaya ngene iku, tek bandingno dengan ilmu din, ilmu agama, itu derajatnya asor. Okay. Jadi kalau ada ulama-ulama ahli akidah yang tugasnya hanya mengawal akidahnya orang awam supaya tidak tersesat, iku nek tek bandingno ilmu agama ternyata derajatnya rendah. Okay. Artinya ini dibandingkan, okay? Kalau dibandingkan dengan ilmu-ilmu dunia jelas mereka-mereka itu unggul, okay? Tapi kalau dibandingkan dengan ilmu agama ternyata derajat mereka itu rendah, okay? Berulang kali saya sampaikan bahwa memang kadang perkara itu ketok asor utawa ketok unggul itu gara-gara memang dibandingno, okay? Berulang kali apa? Gara-gara dibandingno, okay? Semisal satu contoh, okay? Sampean iku nek nyawang uang dadi menteri itu kita ya keren, kita ya keren, karena sebagai menteri. Tapi kalau kita istilahkan dengan istilah yang berbeda, mereka itu adalah pembantu presiden, ya kelihatan hina. Jadi satu sisi, tek delok jabatan mereka itu sebagai menteri di atas rakyat, itu kita keren. Tapi nek tek delok sangka jabatan seorang presiden, ternyata mereka itu di bawah seorang presiden. Nah inilah pentingnya adanya sebuah pembanding. Ulama-ulama ahli tauhid, ulama-ulama ahli akidah yang tugasnya menjaga akidahnya orang awam, iku nek nek bandingno ulama-ulama agama sing ngurusi ati, ngurusi akhirat, perjalanan hisab seperti apa, itu klasemen mereka ya, klasemen ulama-ulama ahli akidah ini di bawah ulama-ulama ahli agama bener. Tapi kalau dibanding dengan orang-orang yang paham tentang dunia, maka derajat mereka jelas unggule. Jelas apa? Unggule. Dan ini penting pembanding. Contoh kayak tadi, ada beberapa kasus dalam agama itu memang harus dibandingkan.
Nggih, harus dibandingkan. Supaya apa? Supaya nanti tampak kejelasannya sing bener endi, sing hak endi, sing batil endi. Satu contoh di antara keterangannya para ulama, kenapa Rasulullah itu kok sampai menyebutkan nasabnya? Nggih, Rasulullah itu kenapa sampai menyebutkan nasabnya? Padahal prinsip utama yang ingin dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian semua itu adalah orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misinya Rasulullah kan seperti itu. Yang paling takwa berarti dia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya nasab gak penting. Ya, mulanya sampai ada beberapa hadis yang di situ mengkritik tentang nasab. Sampai kanjeng Nabi ngendikakno man abta'a bi amalu lam yusri bi nasabu. Wong kuwi nek amale kok ora mendukung, aja arep-arep nasabmu iso bantu. Nggih, dadi semisal wong tuane ibadah luar biasa ternyata anake ora ketulungan ibadahe. Aja arep-arep nasabmu iso nulung. Sampai dalam sebuah hadis yang lain, iku ya setengah ekstrim tadi Nabi ngendikane. Wong kok mbanggakno nasabe bapake. Iku nek cara bahasane Kanjeng Nabi, nggih cara bahasane Kanjeng Nabi, cokoten manune bapakmu. Wong banggakno nasabe bapake tapi tidak mengandalkan amalnya, copot wae apa manune bapakmu. Sampai kaya model Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi satu sisi yang lain ternyata Rasulullah itu menampilkan nasab beliau. Kenapa menampilkan nasab beliau? Karena memang di antara sebagian problem yang dialami oleh Rasulullah kuwi tanding dengan orang Yahudi. Dan di antara kecerdasan orang Yahudi itu punya kesimpulan bahwa yang namanya nabi itu mesti dari nasab sing apik. Nabi nggih. Nggih, dadi seorang nabi itu mesti nasab apik. Sehingga mau enggak mau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menyampaikan nasabnya. Nggih, dadi ya ana bin Abdullah bin Abdul Muthalib sampai tekan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nggih. Ini memang disampaikan oleh Rasulullah, sengaja disampaikan oleh Rasulullah karena pertandingan yang dilakukan Rasulullah saat ini adalah melawan orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu punya konsep dan diakui oleh seluruh dunia bahwa yang namanya seorang nabi itu mesti nasabe apik. Ora ono nabi nasabe elek. Jadi satu sisi Rasulullah itu mengemban sebuah amanat, harus melakukan sebuah strategi di mana konsep inna akramakum indallahi atqakum itu berjalan, tapi satu sisi yang lain Rasulullah itu menghadapi orang-orang Yahudi yang mau nggak mau menuntut Rasulullah ngetokno nasabe. Jadi ya akhirnya disampaikan nasabnya. Oh ternyata Kanjeng Nabi dari sisi nasab jelas unggulnya. Kemudian lagi diantaranya ajaran dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala itu juga mengunggulkan sebagian nabi mengalahkan nabi yang lain. Okay. Jadi mengunggulkan satu nabi mengalahkan nabi yang lain. Contoh diantaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diunggulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengalahkan nabi-nabi yang lain, sehingga ada status bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling utama. Kemudian lagi dari sekian nabi itu ada nabi-nabi yang memiliki gelar ulul azmi. Okay. Mulane kanjeng Nabi tek dawuh Allah Subhanahu Wa Taala fasbir kama sabara ulul azmi. Wahai Muhammad, kamu harus sabar sebagaimana sabarnya nabi-nabi ulul azmi. Dan ulul azmi itu ternyata cuma 5 nabi saja. Mulai Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Ibrahim, Nabi Nuh. Artinya derajat beliau-beliau ini lebih tinggi dibanding nabi-nabi yang lainnya. Ini dari sisi nabi. Kemudian dari sisi satu contoh tempat. Dari sisi tempat itu juga kelihatan istimewa. Itu karena dibandingkan. Contoh ngeten nggih. Omahe sampeyan dibandingno masjid itu sudah tidak selevel. Jelas utama masjid. Paham ya? Kemudian dari sisi masjid lagi, masjid Pucangan bandingno Masjidil Haram, kan ya ada bandingannya. Itu dari sisi tempat. Dari sisi tempat. Begitu pula ketika para ulama membahas bumi yang paling terbaik itu yang mana? Karena di antara kajiannya para ulama itu seringkali membahas Mekah dan Medina itu lebih utama mana? Tanah Mekah dan tanah Medina itu lebih utama mana?
Itu kemudian ada satu hal yang disepakati oleh para ulama, tanah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan itu adalah tanah yang terbaik karena menyentuh kulitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dari sisi tempat itu ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistimewaan satu tempat mengalahkan tempat yang lain. Ya, mulane iki pentingnya membandingkan ya, biar sampean ngerti. Mulane sampean sholat ning omah karo sholat ning gone masjid, itu mesti ganjarane wis beda karena tempatnya lebih istimewa di masjid. Contoh lagi soal waktu, ya. Contoh lagi soal waktu. Ketika kita ditanya dalam waktu 1 minggu, ya, itu yang paling utama hari apa? Ulama sepakat akan mengatakan adalah hari Jumat. Sampai dikatakan Yaumul Jumat, hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, ya. Pimpinannya dulu itu adalah hari Jumat, ya. Itu dari sisi waktu. Kemudian hari Jumat sendiri itu nanti ada waktu yang spesial di mana orang kok sampai ndonga itu mesti dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pokoknya waktunya sangat singkat dan seandainya orang kok ndonga pas ketepaan waktu kuwi, maka di situ mesti dongane kesebadane. Ono sing ngarani ketika imam khotib itu duduk di antara dua khutbah. Ya, mulane sampean iku nek khotib kok duduk di antara dua khutbah, iku nek iso sampean ndonga, nggih. Menawa sampean nepaki waktu sing mustajabah. Ada sebagian ulama yang mengatakan waktu mustajabah pada hari Jumat sing wong ndonga mesti disembadani yaitu pada saat setelah sholat asar. Nah, sampean setelah sholat asar saya ngegame apa malah ya. Kemudian lagi di antaranya ya, sampai ulama itu membandingkan mal afdol baina lailatul qadri wa lailati maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih utama antara malam Lailatul Qadar dengan malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya dibandingkan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala itu kadang memberikan keistimewaan satu waktu yang tidak diberikan terhadap waktu-waktu yang lain. Dan semua elemen makhluk itu mesti modelnya seperti itu. Ya. Contoh sederhana kayak gini, ya. Seringkali kita itu dianggap mulia, ya karena memang tandingnya karo ora mulia-mulia, ya. Kita ketok ngalim, gara-gara sing sering kita kumpuli wong bodho-bodho, mulane kita ketok ngalim. Lah umpama kita kumpul karo padha ngalime, mungkin kita sing ketok paling bodoh. Lah inilah yang diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Memang kadang kita itu ngerti eleke, kita dewe itu goro-goro dibanding. Ya. Mulai di sini juga pertanyaan yang diajukan kepada Imam Ghazali juga berkaitan dengan apa? Perbandingan. Ya. Terus malih memiliki Imam Ghazali memberikan jawaban ini yang menjadi konsep besar. Ya. Ya sebagai sampai ini eling-eling. Ka Imam Ghazali dawake annaman arafal haq birijal harafi mata hatidzulal. Uang kuwi kok nentokno kebenaran berdasarkan tokoh-tokoh atau berdasarkan pelaku, maka orang tersebut akan sesat. Mesti senantiasa dalam kesesatan. Oleh karena itu Imam Ghazali mengatakan fa'rifil haq ta'rif ahla. Yang perlu sampean ketahui terlebih dahulu, kebenaran itu standarnya apa? Kalau nanti kebenaran ini sampean sudah mengetahui standarnya, maka nanti sampean akan mengetahui mana orang yang hak dan mana orang yang batil. Itu cara prinsip Imam Ghazali. Jadi kita mengetahui kebenaran itu jangan lewat tokoh, melainkan kita harus tahu terlebih dahulu standar kebenaran dalam Islam itu seperti apa. Nek standar kebenaran dalam Islam ini kita ketahui, maka kita akan mampu menilai tokoh ini benar, tokoh ini salah. Dan ini kita bukan bermaksud untuk menilai tokoh-tokoh boten, memang prinsipnya seperti itu. Kenapa demikian? Disampaikan oleh para ulama seperti ini. Tokoh yang pasti benarnya, tokoh yang pasti benarnya itu cuma Rasulullah dan para nabi pastinya. Artinya sakni sore para nabi, yakni darajatus sahabat, derajatnya para sahabat itu juga berulang kali. Kalau kita teliti dalam sejarah, berulang kali sahabat-sahabat itu ternyata juga pernah melakukan kesalahan.
Satu contoh di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Nggih, kita contoh Sayyidina Umar bin Khattab. Nggih, supaya kita punya standar di mana jangan sampai kita menganggap sesuatu ini benar karena dilakukan si A. Nanti kalau dilakukan si B, kita ora pancen percaya iki bener ta ora. Padahal perilakunya podo, perilakunya apa? Podo. Contoh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjabat menjadi Amirul Mukminin, iku nate ono bocah lanang. Bocah lanang ngelamar bocah wedok. Ternyata dari pihak perempuan iku mensyaratkan siap nikahi tapi syaratnya mahare larang. Lah bocah lanang itu fakir lho ceritanya apa? Bocah lanang itu fakir. Gara-gara bocah lanang ngrumangsane ora kuat bayar mahar, akhirnya bocah lanang kuwi lapor ning gone Sayyidina Umar bin Khattab. Matur ning gone Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, tolonglah jenengan membuat sebuah undang-undang wong-wong wedok kuwi nek nentokno mahar aja larang-larang." Nggih. Akhirnya usulan itu diterima oleh Sayyidina Umar. Ketika sudah diterima oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Umar berada di Masjid Nabawi, itu kemudian mengumumkan undang-undang itu. Ketika Sayyidina Umar mengumumkan undang-undang itu, yakni wong wedok nek nentokno mahar aja larang-larang. Itu spontan ada seorang wanita sing arepe jamaah, nggih. Iku ngadeg matur ning gone Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu melarang seorang wanita menentukan mahar yang mahal? Padahal Quran sendiri sudah memperbolehkan." Lah yo Quran wae ngolehno, wong awakmu sekelas Umar wae kok apa ngelarang. Itu spontan. Undang-undang yang sudah diumumkan oleh Sayyidina Umar itu dicabut kembali. Sampai Sayyidina Umar ngendikano, "Asobatin nisa wa akhta'a ar-rajul." Perempuan itu benar. Sing salah sing lanang. Sing salah sing lanang itu ulama punya beberapa penafsiran. Ada yang menyatakan yang dimaksud lelaki itu adalah Sayyidina Umar sendiri. Jadi sing matur ning ngene Sayyidina Umar, wong wedok iku bener. Sing salah adalah Sayyidina Umar. Cuma bahasane tek samarno nggih. Dadi asobati mur'atun waqtu ar-rajul. Tapi sebagian ulama menafsiri rajul di sini, lelaki di sini yang dimaksud oleh Sayyidina Umar adalah lelaki yang pernah lapor ning gone Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau kita menilai sebuah kebenaran itu jangan melalui tokonya, karena tokonya si A sudah melakukan maka mesti benar, enggak bisa. Nek sing mesti bener iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane bolak-balik aku nyampekno, paling enak-enake zaman itu mesti zamane sahabat, karena diberi sebuah tampilan orang sing mesti bener skenario ini jelas rupane Al-Qur'an. Kalau kita kan enggak, sampai nyawang aku salahku yo pirang-pirang ngono lho. Jadi ini yang pertama yang disampaikan oleh Imam Ghazali, bahwa kalau kita pengen ngerti sebuah kebenaran jangan melalui tokoh. Jadi kalau tokoh ini melakukan A, kemudian kita vonis itu benar karena yang melakukan adalah A. Kalau yang melakukan si B gak benar karena yang melakukan adalah si B. Tapi kita harus punya standar kebenaran itu seperti apa. Kalau kebenaran kita sudah benar-benar tahu, maka nanti kita mengetahui mana orang yang hak, mana orang yang batil. Dan ini berulang kali terjadi. Satu contoh ya. Satu contoh diantaranya, uang kui bolak-balik kadang menilai dari sisi dohirnya. Jadi uang apa kita ini berulang kali menilai seseorang itu dari sisi dohirnya. Padahal dalam standar hadis ataupun dalam standar Al-Quran, itu berulang kali kadang ono wong secara dohir itu rendah di mata masyarakat yura patek lirik. Tapi ternyata orang ini lebih utama daripada orang-orang yang terkenal. Satu contoh dalam sebuah hadis dinyatakan ada seorang ibu-ibu. Ada seorang ibu-ibu, itu gawa bayi, gawa bocah cilik lah, gawa bocah cilik. Kemudian ada seorang raja, ada seorang raja itu lewat. Jenenge raja, jenenge raja mesti pengawale akeh. Anehnya bocah cilik sing tek gendong ibuke
Ibuke nggih, ibuke kuwi berharap ning gone Allah Subhanahu wa taala, muga-muga anakku kaya raja iki. Ketika ibuke ngomong kaya ngono, ternyata anake iku jawab padahal isih cilik nggih. Jawab ibuke, aku ora pengin kaya kuwi. Kemudian ditanya, kenapa kamu kok gak pengen? Ternyata anak kecil ini mampu menjawab, karena raja itu adalah raja dolim. Saya tidak pengen menjadi apa? Kemudian setelah peristiwa itu, ada seorang wanita yang diseret dalam kondisi dihukum sampai diseret-seret. Kemudian ketika diseret di hadapan wanita yang membawa anak itu, wong wedok kuwi nyuwun ning Allah Subhanahu wa taala, muga-muga anakku aja sampai kaya wong wedok iki. Anak itu jawab, bocah cilik jawab. Aja ngono lah. Muga-muga aku kaya wong wedok kuwi. Kemudian ditanya, "Kenapa sampean pengen kaya ngono?" Tejak dari bocah wedok itu, karena perempuan tadi itu sebenarnya tidak salah, tapi difitnah melakukan perzinaan, akhirnya mendapatkan sanksi dan akhirnya dihukum. Jadi sing wedok sing ketoke rendah disanksi itu ternyata mukarramatun, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang menjadi raja ternyata raja dolim. Lah berulang kali mata kita itu adalah yang seperti itu. Ya, jadi sing ketoke viral-viral ya. Ini koyo-koyo sing paling bener. Sing ora patek viral ora patek bener. Wis pokoke iku ujane sampean nggih. Ya karena memang itu wajar nggih. Dadi ngeten nggih. Mulane sampean itu penting, padahal sinau ya penting nggih. Ngaji ya penting, banget penting ya. Ya kembali lagi pada temanya Imam Ghazali bahwa i'rifil haq ta'rif ahla. Sampai nek wis ngerti standar kebenaran, nanti sampai bisa membedakan mana orang yang hak dan mana orang yang batil. Karena gini, zaman akhir pun repot. Kanjeng Nabi niku ndawake ngeten nggih. Ya durusul iman, ya durusul Islam, nggih. Ya durusul Islam kama ya durusu wasyu saut. La yudra masyam wa masolat wa manusuk wa masodaqah wal yusra ala lailatin fala tabqa minal ardi minhu ayatun fa yusra alal kitabi fala tabqa fil ardi minhu ayatun atau kama qala Rasulullah ya. Kanjeng Nabi sudah memberikan peringatan kepada kita nggih. Wis pokoke eling-eling. Hadis iki soalnya mesti terjadi. Kok Kanjeng Nabi wis ngendikano, apa mbok alang-alang iki mesti ra iso. Islam, aturan-aturan Islam itu nanti akan hilang sedikit demi sedikit, koyok sampeyan nek nyawang baju, wernane baju, batikane baju saya ilang. Sampeyan duwe baju batik utawa sampeyan duwe baju anyar, kemudian sampai cuci bolak-balik, akhirnya warna itu saya luntur. Batikane baju ini sampai ya kaya ngono, saya luntur. Itulah gambaran Islam zaman akhir. Artinya apa? Aturan-aturan Islam zaman saya akhir itu nanti akan semakin runtuh. Sampai perjuangkan seperti apa, itu mesti saya runtuh. Karena itu mesti dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun umpama aku ngaji mulai jar wetan sampai jar kulon, ngetan meneh, kulon meneh, ngetan meneh. Iku mesti ya terusul Islam. Islam akan semakin runtuh. Tapi bukan berarti kemudian ini terus ndadekno kita lemas. Mboten nggih, kudu malah apa? Semangat, gitu ora cepet-cepet lunture, kira cepet apa? Lunture. Sampai Kanjeng Nabi menggambarkan la yudra masyam. Sampai nanti umatnya Rasulullah, orang Islam itu tidak tahu puasa itu apa. Itu kan ekstrim. Puasa itu apa? Itu gak ngerti. La yudra masyam. Jadi umatnya Kanjeng Nabi meskipun agamanya nih gue KTP itu agamanya apa? Islam. Itu sok ben akan mengalami tidak tahu puasa itu apa. Wala sholatun, mereka juga tidak tahu sholat. Kemudian wala nusukun, mereka juga tidak tahu haji itu apa, umroh itu apa, juga nggak tahu. Wala sodakotun, dan mereka juga tidak tahu apa sodakot. Sampai Kanjeng Nabi dawuhna wa yusra alal kitabi fala tabqa minal ardi minhu ayatun. Sampai yang paling ekstrim itu adalah ada satu malam yang melewati kitabnya Allah Subhanahu wa taala dan paginya ternyata
satu ayat dari Quran itu tidak tersisa sama sekali. Nggih. Nek gambarno kalian para ulama, mushaf, nggih, mushaf. Tulisan itu ilang kabeh. Wis sampeyan ora usah bayangno, ya. Tapi tak angen-angen. Mushaf sing ning kono ana tulisane Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya itu tulisan hilang kabeh. Wong-wong sing apal Quran, itu Quran dicabut dari hatinya. Jadi sing awal mulane apal 30 juz iku hilang total. Tapi naiki kita isa suwe. Kita yo isa suwe. Tapi itu pasti akan terjadi ya. Jadi ada satu malam di mana melewati umat manusia, tapi anehnya pagi itu ternyata Quran sudah hilang dari hatinya orang-orang yang hafal Quran dan sudah hilang dari mushaf. Jadi mushaf itu resik putih, tulisan itu gak ada. Dan ini pasti terjadi. Sampai parahnya lagi Rasulullah melanjutkan hadisnya itu yang tersisa diantaranya adalah nek ono wong tua-tua somben. Kemudian mereka melontarkan sebuah kata-kata, aku mbiyen itu tahu krungu wong-wong tua mbiyen ngucap la ilaha illallah. Tapi gak paham dene. Nggih. Pokoknya aku tahu krungu mbiyen mbah-mbahku iku ngucap la ilaha illallah. Tapi aku gak ngerti sholat itu apa, poso itu apa, zakat itu apa, haji itu apa. Hanya sebatas aku tahu krungu mbah-mbahku biyen ngucap la ilaha illallah. Yang menghubungkan aku karo mbahku yaiku cuma la ilaha illallah. Nggih, wis iki pokoke mesti terjadi nih dan ini perlu diantisipasi. Muga-muga sampeyan ora ngalami nggih. Dadi saelek-elek kita saat ini ternyata masih ngerti sholat itu apa, poso itu apa, sedekah itu apa, zakat apa, haji apa. Minimal kaya ngono nggih. Dadi karena kalau sudah terjadi seperti itu adalah ekstrim. Nggih. Mosok ana wong status agamanya juga Islam, tapi ternyata sholat itu gak ngerti, poso gak ngerti dan seterusnya. Itu saya berulang kali ngetes ya. Tak takoki bocah-bocah kadang tak takoki. Fardune wudu ya apa? Nggih. Fardune wudu ana pira? Iku ya ana sing jawab 6, ana sing jawab 5. Terus tak takoki neh, nggih. Tak takoki neh. Sing nomor 1 apa? Berkumur. Kacau, niat ora kilingan ini. Niat ora kilingan. Lah bayangno mawon nggih, umpama ana bocah model ngene iki. Kemudian dia melakukan wudu tanpa niat. Berarti otomatis wudune gak sah. Wong utawa bocah model ngene iki berarti koyok nglakoni wudu tapi hakikate mboten nglakoni wudu. Kemudian dengan wudu yang tanpa niat digunakan untuk melaksanakan sholat, koyoke dhahire iku sholat tapi hakikate mboten sholat. Mulane ada ulama itu sampai ekstrim, beliau menghukumi. Ada sebuah masjid, ya. Ada sebuah masjid, itu rame jamaah. Ya. Rame jamaah banyak, ya. Boh model iki ya kok iso rame apa? Jamaah. Kemudian ada salah satu ulama itu ditanya, masjidnya rame apa sepi? Ulama itu menjawab, sepi masjid. Sampai orang-orang yang mendengarkan jawabannya para ulama itu kaget. Karena secara zahir masjid itu rame. Sing jamaah lanang wedok ya akeh, bocah cilik ya akeh, tapi jawaban ulama itu ternyata ngarani sepi. Kemudian ulama itu ditanya, ya, kenapa jenengan ngarani sepi? Padahal ketinggal rame ngoten kok. Sing jamaah nggih kathah. Ulama itu menjawab, bener, nek tek delok jumlah wonge ketok ya akeh. Tapi sing tik anggap salate iku sithik. Sehingga ketoke kuwi jamaahe akeh, tapi sing tik anggap jamaah iku nggih. Wis iki pokoke muga-muga ya aja terjadi ning gone sampean. Nek saiki ning gone kita ya serepet kabeh. Mesti sepi ya Allah. Iki buka pendaftaran gitu ya. Kalau pendaftaran sing gelem mlebu masjid nek gaji gitu. Tapi iki hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih, dadi ya drusul Islam karena ya drusul wasyu saudi nggih. Dadi Islam itu nanti saya runtuh koyok runtuhe wernane baju nggih. Jadi nek baju kan apa luntur sithik nggih. Sampai nanti ada sebuah peristiwa la yudra masolat masyam poso iku apa ora ngerti, wala salat iku apa ya ora ngerti, wala nusukun haji umrah iku apa, wala sedekah zakat iku apa ora ngerti, sampai ada sebuah malam di mana melewati
umat manusia isuke wong sing apal Quran lali karo Qurane, mushaf sing ana tulisane Quran akhire ilang tulisan Qurane nggih. Sampai ana wong-wong tuwa ning kono hanya mengatakan biyen mbah-mbahku ngucapno la ilaha illallah. Nggih. Hubungan aku antara mbah-mbahku yaiku la ilaha illallah. Tapi ketika mereka ditanya salat itu apa, mereka gak bisa jawab. Poso iku apa ya ora iso jawab, sedekah apa ya ora iso jawab nggih. Lah ini menunjukkan memang sangat benar dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, somben iku ana zaman di mana la taqumus saah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Dina kiamat ora mungkin teko, nggih. Dina kiamat ora mungkin teko. Sampai ada sebuah peristiwa ning gone bumi iku ora ana wong sing nyebut kata-kata Allah. Lah alhamdulillah isih ana adzan rame. Ya berarti ku kira-kira kiamat bisa suwe nggih. Soale cara hadis ngoten nggih, la taqumus saah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah nggih. Dadi kiamat iku ora mungkin teko sampai ana peristiwa ning gone bumi iku ora ana wong gelem dzikir, ora ana wong gelem ngucap Allah Allah. Sampeyan titeni mawon nggih. Biasane sithik-sithik Tuhan, ora Allah nggih. Kadang wong Islam lho ngomong Allah abote ora nggih, tek ganti Tuhan kita. Padahal mestine apa? Allah nggih. Wis tanda-tanda kiamat ini mulai ketok nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qanita lan lamun nerima sapa sira bitaklidi kelawan anut wan nadhari lan angen-angen ilama marang perkara istahara kang kuncara apa ma min darajatil fadli saking pira-pira derajate keutamaan bainan nasi ing dalam antarané manungsa ya fala taghful mongko aja lali sapa sira anis sahabati saking sahabat wa uluwi mangsibi lan dhuwure derajate sahabat. Maksudnya ngene lho ya. Dadi umpama sampean kuwi anut-anutan nggih, anut-anutan ora gelem mikir maksudnya ngene ya. Maka aja sampai sampean kuwi lali dengan tokoh-tokoh sahabat. Karena mau gak mau tokoh-tokoh sahabat itu adalah generasi yang paling utama setelah generasinya para nabi ya. Jadi derajat pertama itu adalah para nabi, kemudian setelah itu adalah para sahabat ya. Jadi umpama teng mriki kok sampean ternyata mau anut-anutan tok, ora pate seneng mikir ya aja sampai lali karo tokoh-tokoh para sahabat. Karena kebenaran yang dilakukan oleh para sahabat itu lebih besar daripada kebenaran yang kita lakukan ya. Faqad ajma'a mongko teman-teman sepakat sapa alladzina wong akeh arratta kang mentokake sapa sira bidzikrim kelawan nyebut alladzina ala taqaddumihim ing atase luweh majune alladzina wa annahum lan setuhune alladzina iku la yudraku ora den temoni fidini ing dalam agama apa sakwuhum langkai alladzina. Artinya langkah yang mereka lakukan itu tidak mungkin kita tututi nggih. Jadi langkahnya para sahabat itu orang mungkin kita tututi nggih. Mulane ya pokoke niru sithik-sithik ora apa-apa nggih. Sing penting aja ora belas aja nggih. Wala yusyaqu gubarum lan ora kena dilewati apa gubaruhum apa debune alladzina. Maksudnya umpama sampean pengen nututi ya ora bakal iso nggih. Sampean usahane kok apa tetep boten apa saged nggih. Wala yakun lan ora ana apa takut dumuhum apa majune alladzina bil kalam iku kelawan ilmu kalam, ilmu akidah wal fiqhi lan ilmu fiqh. Bal bi ilmil akhirati balik kelawan ilmu akhirat wasuluki tariqiha lan ngambah dalane akhirat. Wa ma fadola lan ora utama sapa Abu Bakrin sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu annasa ing manungsa bi kasrati sholatin kelawan akeh salat. Sayyidina Abu Bakar kuwi ngalahno seluruh manusia itu bukan dengan banyaknya salat. Wala bikasrati siyamin lan ora kelawan akeh poso.
wala bikasrati riwayatin lan ora kelawan akeh ngriwayatno saka Kanjeng Nabi, wa fatwa lan fatwa wa kalamin lan ilmul kalam, walakin bisyai'in lan angin tetapine kelawan suwiji-wiji waqara kang tetep kono apa syek fi sadrihi ing dalem atine Abu Bakar. Kama kaya perkara syahidah kang nyekseni lahu marang mas sapa Sayyidul Basari pimpinane menungso rupane Kanjeng Nabi sholawatullahi utai pira-pira rahmati Allah alaihi uga ing atase Kanjeng Nabi. Ini Imam Ghazali memberikan satu gambaran kepada kita, guys, memberikan satu gambaran kepada kita. Sampeyan ojo kebujuk dengan wong-wong sing masyhur utawa wong-wong sing viral. Intine nggih, nek cara bahasane sampeyan saiki wong-wong sing viral, ya ojo sampe kebujuk. Karanten ngeten nggih. Yang pertama, Kanjeng Nabi niku nate dawuhake innallaha la yu'ayyidu hadzal-din bi rajulin fajir. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangeran kuwi sok ben akan menguatkan agama Islam itu melalui wong-wong sing lacut. Nggih, melalui orang-orang sing lacut. Di antaranya ngeten, nggih, di antara yang dijelaskan oleh para ulama itu adalah sok ben ono peristiwa ono wong kuwi senantiasa menyuarakan agama tapi tek gawe golek duit. Mulane komentar ulama iki ya bingung banyak ya. Ya, komentar ulama wong pancen wong ngedol agama iku ya dosane gedhe. Tapi sing ndadekno Islam saya rame ya wong modern ini kok banyak nggih. Sampai fakta ya di mana-mana. Sampai pengajian ya, kemudian temanya yang terakhir adalah mauidhah hasanah. Cara standar mauidhah hasanah itu kan yang dibangun oleh para ulama sebagaimana panduan dalam Al-Qur'an. Mauidhah hasanah itu adalah fungsinya wong sing ngrungokno iku saya eling akhirat. Eling akibat prilakune piyambak-piyambak. Tapi agar ana mauidhah hasanah sing teko kok rame, iku rata-rata malah sing diilingi pendengar, iku malah guyone. Wah, lucu tenan kiai ini. Ya aku orang kritik. Iki aku pengen nerangno hadis nggih. Sampeyan terus Gus Ropi iki mulai iki. Ora nggih, aku pengen nerangno hadis lho. Tapi panjang seperti itu nggih. Jadi ketika ada seorang ulama mengomentari hadis Kanjeng Nabi, innallaha la yu'ayyidu hadzal-din bi rajulin fajir. Pangeran itu nanti akan menguatkan agama Islam melalui wong-wong sing lacut. Wong-wong sing lacut itu ternyata sebagian ulama menafsiri sok ben Islam iku saya rame, saya gede melalui wong sing ning kono ngedol agama. Jadi tema yang disampaikan itu agama. Tapi kerenteke ati golek duit. Akeh, nggih. Aku ra nyindir sapa-sapa fakta iki. Padahal seperti itu. Lah ini tafsirannya para ulama. Mulane cara pesene para ulama, jangan sampai kita terbuai, tertipu dengan keviralan seseorang. Satu contoh diantaranya ngeten nggih. Niki ning gone Ihya. Sampeyan nek pengen ngerti tanpa berpikir tapi sampeyan pengen ngerti. Ojo lali kalau sejarah para sahabat. Sejarah kemajuan para sahabat. Di antara yang dicontohkan oleh Imam Ghazali adalah peristiwa yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi tokoh yang paling mulia, mengalahkan seluruh umat Islam. Itu bukan gara-gara sholatnya banyak, bukan gara-gara puasanya banyak, bukan gara-gara sering riwayat hadis betul, tapi gara-gara keimanan yang tertanam dalam hatinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kanjeng Nabi niku nate dawuhake kaya ngene nggih. Ora ana wong sing tak dakwai kemudian masuk Islam kecuali dalam hatinya mesti ono keraguan sithik-sithik. Kecuali satu orang yaitu Abu Bakar. Jadi sedaya sahabat Kanjeng Nabi iku nek tek dawuhe Kanjeng Nabi, nggih, nek tek dawuhe kalian Kanjeng Nabi, tekadane Kanjeng Nabi sampeyan kudu iman. Iku mesti setiap sahabat iku atine ora iso langsung iman 100%.
Mbok 90%, mbok 98%, atau 90%. Mesti ngono. Kecuali satu orang, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar kuwi iman iku 100%. Tanpa meragukan apapun. Mulai berulang kali, satu contoh diantaranya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Isra Mi'raj, kemudian ngandani masyarakat Mekah, itu sebagian orang-orang kafir takut nih Abu Bakar. Sampai percaya kalau apa sing disampaikan Muhammad, karena orang kafir ya. Sampai percaya kalau apa sing disampaikan Muhammad. Jawabannya Abu Bakar, umpama Kanjeng Nabi iku nyeritani sing luwih spektakuler daripada itu, aku tetap percaya. Jadi Sayyidina Abu Bakar saking mantepe, saking kuat iman, iku nek kita gambarno nganggo prosentase, imane Abu Bakar itu 100%, belas orang mamanya. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya satu contoh, Sayyidina Umar. Kita contoh Sayyidina Umar karena klasemen Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu nate mengeluarkan sebuah kata-kata yang secara dohir koyok-koyok ragu karo Kanjeng Nabi, tapi sampeyan jarane ragu ya. Secara dohir koyok-koyok ragu kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pada peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah, perdamaian di Hudaybiyah antara Rasulullah dengan orang-orang kafir supaya tidak melakukan peperangan antara orang Islam dengan orang kafir. Itu ada sebuah surat yang isi surat itu roto-roto nguntung wong kafir. Sayyidina Umar aslinya gak setuju kalau surat itu, tapi Rasulullah setuju. Ketika Rasulullah dalam kondisi setuju pada isi surat yang tercantum itu, kemudian Sayyidina Umar takut nih Kanjeng Nabi, awakmu saiki isih nabi ta ora? Tapi sampe ojo ngono ya. Engko nek Kanjeng Nabi saiki isih nabi ta ora ojo. Iki Sayyidina Umar. Iku takoke ning Kanjeng Nabi kaya ngono. Dadi sing takoke iku langsung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku apa? Jenengan isih nabi napa mboten? Tejam kalian Kanjeng Nabi. Aku isih nabi. Ya piye meneh Kanjeng Nabi jawab kaya ngono, wis meneng wae. Akhirnya Sayyidina Umar takon ning Abu Bakar. Sampai mantep karo Kanjeng Nabi. Ya mantep. Nggih. Jadi Abu Bakar mantep karo Kanjeng Nabi luar biasa, tapi Sayyidina Umar itu cara gampangnya mulai provokatif dene. Jadi ngejak wong liya piye carane ora pati percaya. Tapi akhirnya Sayyidina Umar ketika melihat bukti kebenaran Rasulullah, akhirnya Sayyidina Umar itu percaya. Tapi yang jelas Sayyidina Umar itu nate melontarkan sebuah pertanyaan kepada Rasulullah, jenengan itu saya nabi napa boten? Karena memang dari isi surat itu sangat menjanggalkan. Mestinya sebuah perjanjian itu wong Islam ya untung, wong kafir ya untung, ngono. Tapi niku boten. Isi surat itu rata-rata malah merugikan wong Islam, menguntungkan wong kafir. Wes ya, jadi kaitannya kalian Sayyidina Abu Bakar ya. Satu contoh adalah Sayyidina Abu Bakar ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu mengalahkan kita semua bukan kok gara-gara akeh salate. Bukan kok gara-gara akeh posone, tapi gara-gara kualitas keimanannya Abu Bakar itu kalau kita persentase 100%. Lah, inilah yang perlu kita tiru ya. Ya memang harus dilatih, di mana kita ikut percaya karo Quran ya kudu mantep tenanan, ojo sampai ragu. Meskipun dalam tanda kutip mungkin saiki sampean durung iso buktekno 100%. Tapi minimal sampai kudu duweni ati mantep bahwa Quran itu bener, hadis itu bener, isine Quran yo bener, isine hadis yo bener ya. Lah ketika nanti kok sampean membuktikan ada beberapa hadis yang sekiranya di situ kok ternyata sebuah kemungkaran, tapi sudah hadis, pasti hadisnya. Sampean mestinya soyo tambah iman. Nggih, soyo tambah iman. Di antaranya satu contoh yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu pimpinan negara yang mampu menaklukkan Romawi dan Persia. Padahal Romawi dan Persia itu dikabarkan oleh Rasulullah nanti ditaklukkan oleh orang Islam pada saat Rasulullah masih hidup. Ngantos Rasulullah kapundhut
Romawi, Persia ya ternyata belum dikuasai oleh orang Islam. Sayyidina Abu Bakar pemimpin negara ternyata juga belum bisa menguasai Persia dan Romawi. Tapi semenjak Sayyidina Umar menjadi pimpinan negara, ternyata Romawi dan Persia ditaklukkan oleh Sayyidina Umar. Itu ketika Romawi dan Persia ditaklukkan oleh orang-orang Islam, spontan Sayyidina Umar mengatakan sodaqah Rasul. Ya, ternyata Rasulullah benar. Jadi ketika ada sebuah peristiwa yang sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW, itu mesti nek kita iku wong iman kudu bener-bener mantep karo dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi nambahi keimanan, ya, nambahi keimanan. Dan diantaranya lagi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, wong kuwi mestine nek saya adoh sangka pangeran, saya susah. Nggih, wong saya adoh sangka pangeran itu bisa saya susah. Mulai diantara satu gambaran ngeten ya. Kanjeng Nabi niku nate tek sindir Ummu Jamil. Ummu Jamil kuwi bojone Abu Lahab. Oke. Ummu Jamil ku sapa? Bojone Abu Lahab. Iku tahu nyindir Kanjeng Nabi, tahu bully Kanjeng Nabi. Pada saat Kanjeng Nabi tidak mendapatkan wahyu setengah bulan. Jadi selama 15 hari Kanjeng Nabi itu tidak menerima wahyu. Tek buli kalian Ummu Jamil. Ya, jadi bibi piyambak, ya. Pangeranmu itu saiki ngamuk karo awakmu. Pangeranmu saiki gething karo awakmu. Lihat jenenge Kanjeng Nabi, ya. Orang yang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian dikomentari seperti itu, kan merasa susah. Kenapa? Jangan-jangan nampaknya bener pangeran lagi ngamuk karo, kan susah mesti. Nek sampean kan susah banyak gak duit itu loh. Jadi adoh saka duit nyebab kita lho. Susah. Nek Nabi boten. Kanjeng Nabi kok adoh saka pangeran itu malah susah. Ternyata, ya, ternyata komentarnya Ummu Jamil yang menyatakan bahwa pangeran lagi ngamuk awakmu, pangeran lagi ngedoi awakmu, itu ternyata dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pangeran ora ninggalno awakmu, pangeran yo ora ngamuk ning gone awakmu. Tapi komentar-komentar seperti itu kan mengganggu, nggih. Karena Rasulullah adalah orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wong nek ngrasa pedhek kalian Allah Subhanahu wa taala, tek tinggalno pangeran itu mesti susah. Kaya kita senenge duit itu tenanan. Akhirnya sekali orang duit duit ya susah tenanan. Wong kita pancen perek kalau apa? Duit. Oleh karena itu, ya, Rasulullah kemudian dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, wong Islam kuwi kudu duweni prinsip walal akhiratu khairun laka minal ula. Ya. Jadi wong kuwi kudu duweni prinsip akhirat ku luwih apik daripada dunia. Ya. Akhirat luwih apik daripada dunia. Artinya apa? Kepentingan-kepentingan duniawi itu jangan sampai mengalahkan kepentingan-kepentingan akhirat. Ya pokoknya minimal seimbang lah. Dunyane 50%, akhiratnya 50%. Nggih. Wis pokoknya itu paling mentok, paling isor kok kanggo kita nggih. Aja sampai dunyane 60%, akhiratnya 40%. Itu sampai nggih. Jadi pokoknya minimal 50-50, 50%, 50%. Syukur-syukur sampai iso akhirat 90%, sing dunya 10%. Nggih. Jadi itu adalah didikan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah SAW. Artinya apa, nggih? Ayat yang seperti ini sebenarnya sebagai pengingat untuk kita. Sekelas Rasulullah, wong sing ning kono atine parek karo pangeran, orientasine yo akhirat. Iku wae isih tek didik pangeran nganggo aturan walal akhiratu khairun laka minal ula. Apa meneh kita-kita? Ngono. Mestine kudu latihan tenanan lho. Sekelas Rasulullah sing setiap hari parek karo pangeran, atine cumentele karo pangeran, orientasine yo tetep akhirat. Iku wae setek didik pangeran walal akhiratu khairun laka minal ula. Apa meneh kita-kita? Dan didikan Allah Subhanahu wa taala itu mesti nguntungno kita. Kenapa seperti itu? Karena gini ya. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama, kenapa kalau dalam urusan duniawi seringkali kita itu konflik? Dalam urusan duniawi ya, seringkali kita apa? Konflik. Karena sing jenenge dunia itu mesti sempit. Urusan-urusan duniawi itu mesti sempit. Beda nek urusan-urusan akhirat.
Ya, urusan-urusan akhirat itu mesti longgar-longgar. Artinya longgar-longgar sampai jupuk saake-ake liya itu tetep kejatan. Contoh diantaranya ya. Sing disampaikan ulama mawon ya. Iki ora gambaran dulu ya. Sing disampaikan ulama, contoh diantaranya. Rasulullah niku nate ngendikakno, umpama wong ngerti keistimewaane adzan nggih. Umpama wong kok ngerti keistimewaane adzan. Itu niscaya setiap manusia pasti akan berebut untuk menjadi seorang muadzin. Meskipun nanti taruhannya adalah perang antara satu dengan yang lainnya. Jadi sampai gelut goro-goro pengen tadi muadzin kan gak tahu koyo ngono. Tukaran mesti goro-goro agar pemilihan kepala desa tukaran. Itu goro-goro apa? Pemilihan kepala desa. Orang tahu nek kita tukaran goro-goro pengen dadi muadzin kan gak tahu. Tapi hadis. Jadi umpama wong setiap orang yang tahu keistimewaannya adzan, ganjarannya adzan, mesti wong kuwi rebut-rebutan dadi apa? Muadzin. Meskipun taruhannya paten-patenan. Kanjeng Nabi nate ndawake, umpama setiap wong kuwi ngerti fadilah manggon soft pertama, nggih, manggon soft pertama, mesti orang-orang itu pasti akan berebut manggon ning soft pertama. Nah kita kan enggak, pokoknya kira-kira manggon soft sing terakhir, mangkat paling telat, mulai paling cepat. Kira-kira. Terus pinginnya sampai mlebu swarga paling gasih. Gitu kan. Ada orang mesti kaitannya karo adzan, tak contoh adzan. Kenapa adzan itu jadi istimewa? Di antaranya yang disampaikan oleh para ulama. Karena kita umpama hitung-hitungan nggih, hitung-hitungan. Mosok masalah duit kita iso hitung-hitungan ganjaran rasio. Sekali-kali dihitung, gen duwe sifat pengen. Sampeyan bayang mawon, umpama sampeyan ada. Barokah sampeyan ada, ternyata ada orang 10 teko jamaah. Nggih, ana wong 10 teko jamaah. Setiap satu orang kita gambarkan untuk 27 derajat. Nek ping 10 berarti 270. Masing-masing orang itu mendapatkan 27 spesial untuk muadzin itu nanti di total 270 itu kok transfer dari muadzin. Enak ta ora? Modal swara ya. Lah iya nek masalah duit masa kita iso hitung-hitungan detail sakmene kok betule sakmene, ngerti kalkulasi sakmene, ngerti kabeh. Nek urusan ganjaran ora patek, ngerti apa piye lho. Iku gambaran ya. Jadi satu gambaran nek kita pengen mengkalkulasi sampai aja arep ikhlas dhisik wis pokoke kita hitung-hitungan sing sekirane nyebabno kita iku saya minat ning gone kaapian ngono wae. Ya, dadi sampeyan kalkulasi mawon umpama sampeyan adzan, kemudian ada orang 10 datang. Per orang untuk ganjaran 27 derajat. Iku nek ping 10 wis 270. Iku tek transfer nang sampeyan. Ini fadilah pertama. Fadilah yang kedua, semakin sampeyan adzan kok semakin lantang. Seluruh makhluk yang mendengarkan adzan sampeyan, itu nanti akan menjadi saksi keapian sampeyan. Nggih, mulane te bantono sisane ben kerut kan kok. Boy ku watu, nggih, watu terus nggih, wit-witan dan seterusnya. Apa meneh makhluk-makhluk sing urip ngene iki, nggih. Segala apapun yang mendengarkan suara adzan kita itu nanti akan menjadi saksi adzan kita. Ning gone akhirat kan penak. Dan semakin banyak saksi keapaian kita berarti kita saya apik ning gone Allah Subhanahu wa taala. Mulai dalam aturan fikih kita sampai nek nglakoni salat sunah iku iso pindah-pindah. Salat fardu ning kene, engko salat sunah aja ning kene, pindah mungguri atau pindah ning gone sisae. Sing jelas antara satu salat dengan salat yang lain iku nek iso tempatnya pindah. Tujuannya apa? Tujuannya yang digambarkan oleh para ulama adalah supaya bumi yang menjadi saksi kebaikan kita itu semakin banyak. Ya, tadi sampean ngaji ning kono, ngaji ning kene. Wah, sini sampean api. Wah, cacangan iki ngalim-ngalim api-api kira-kira kayak ngono. Terus di antara mana nggih? Di antara keistimewaan seorang muadzin. Iku ora mungkin wong sing adzan kemudian mlebu kuburan tepangan set ora mungkin. Tapi dengan satu catatan. Adzane pancen ikhtisaban. Golek ridhone pangeran, golek ganjarane Allah Subhanahu wa taala. Ora gara-gara gaji, nggih, eling-eling nggih. Ora gara-gara apa? Gaji. Soalnya sampeyan nek bayangno ning ngene desa untuk gaji kan angel. Lah nek sing kota-kota dadi muadzin kan tentu gaji. Nek adane kok gara-gara gaji, pancen niate kuwatir gajine ilang.
iku tetep tipangan set sampean. Tapi nek wong adzan kok golek ridhone pangeran, golek anugerah saka pangeran, iku sok ben ora mungkin ning gone kuburan tipangan saking utamane wong sing adzan. Nggih. Mulane sampai wonten hadis ingkang nerangake al muadzinu aminun wal imamu dhaminun, nggih. Jadi seorang muadzin itu adalah orang yang dapat dipercaya karena kaitannya waktu sholat. Lah yo wong tiap dino nang ngelingno wong kon eling pangeran, tapi sing teelingno ora eling. Kan keren. Cara bahasa kasarane mungkin muadzin iku wakile Allah Subhanahu wa taala. Soale ngumumno, dan ayo mrene, dan ternyata orang rene. Tapi wal imamu dhaminun, nggih. Seorang imam itu adalah orang yang bertanggung jawab. Semakin sampean banyak makmum, berarti semakin banyak tanggungan sampean. Pancen abot dadi imam apa? Abot. Ketok keren, ketok entok, nggih. Tapi apa? Abot. Lha saya itu mau contoh gampangane nggih. Umpama dadi imam ning gone masjid pas Jumatan. Sing dadi makmum hitung lanang wedok cilik gede ternyata sampai 100. Berarti kira-kira sok ben ning gone akhirat itu tanggung jawab ya apa? 100 wong. Abot. Lah kadang sing tanggung jawab ya ora patek mikir ya. Dadi apa? Sampai seperti itu Rasulullah. Dadi al muadzinu aminun wal imamu dhaminun. Contoh diantaranya kayak gini ya. Tanggung jawab imam, ya tanggung jawab imam. Umpama ya, ana wong teko dadi makmum ternyata telat. Imam wis ape rukuk, makmum lagi teko. Ya makmum lagi teko. Itu kan tugas dari makmum takbiratul ihram, Allahu akbar. Nek imame kok wis rukuk ya langsung melu rukuk. Gak usah makmum kuwi maca Fatihah. Tapi dianggap wis maca Fatihah, ngono lho. Ora maca Fatihah tapi mesti dianggap maca Fatihah. Kenapa? Karena Fatihahnya seorang makmum itu sudah ditanggung oleh seorang imam. Jadi ora usah engkek sampeyan dadi makmum, nggih. Dadi makmum takbir Allahu akbar maca Fatihah dhisik, imam wis rukuk, wis ngadeg sampean lagi rukuk. Malah orang kok sak rakaat sampean. Nggih. Dadi sampean takbir mawon langsung rukuk. Soale Fatihah sampean wis ditanggung imam. Dadi kira-kira sok ben entuk hisab sing tek hisab kuwi imame, makmume kare nyawang wah imamku ketok iki lolos ta ora iki. Nggih kok kados nggih. Jadi itu berat ya. Padahal iki kaitannya kalian iman. Lah bentuk iman yang diajarkan oleh Rasulullah itu kathah nggih. Aku maca kitab Sahih Bukhari akhir tekan bab iman. Iku modele wis macam-macam nggih. Contoh diantaranya nggih. Ahabuddin ilallah ma agwama nggih. Dadi iman sing paling disenengi Allah Subhanahu wa taala atau amalia-amalia iman yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu sing paling sampeyan istiqomah. Nggih, sing paling sampeyan istiqomah. Dadi umpama ngeten nggih. Sampeyan anggar Senin melu ngaji terus, kan istiqomah. Meskipun ya kadang paham, kadang enggak, kadang ngantuk, kadang ya pengen mulai bal-balan apa lagi. Pokoknya sampeyan istiqomah apa? Iku luwih apik. Daripada nisbate umpama ana wong ngaji mulai bar maghrib sampai subuh gak leren. Nggih, dadi bar maghrib sampai subuh gak leren. Tapi bar kuwi leren ora ngaji meneh. Iku luwih apik ana wong ngaji meskipun sak jam tapi istiqomah anggar Senin mangkat. Lebih baik seperti ini. Digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi ya. Al-Imam Ibnu Jauzi menyampaikan seperti ini, umpama ya. Sampeyan kuwi duweni pembantu. Nggih, sampeyan duweni pembantu. Tugase umpama nggih, sampeyan wae tugas mulai anggar jam 6 esuk sampai jam 12 awan. Nggih. Tiap dino ngono terus. Nggih, tiap dino ngono terus. Mesti pembantu sing model ngene ki luwih sampeyan senengi daripada sampean duweni pembantu kerja sedina mulai jam 6 sampai jam 6 sore bar kuwi leren karepe dhewe. Kita lebih suka nek duweni karyawan, duweni pembantu tiap dina iku istiqomah mulai jam 6 sampai jam 12. Sesuk jam 6 sampai jam 12.
terusne. Lha seneng kaya ngono. Daripada ono model karyawan mangkat jam 6 esuk, mulai jam 6 sore, bar kuwi sisuke wis ora mangkat meneh. Mulane pangeran ku banget senenge nek ono wong kok nglakoni amal ibadah model apa wae tapi nek istiqomah. Lah, wonten sahabat niku kadang sampeyan ora sampe melu elek sahabat, aku mau cerita tok. Wonten sahabat iku ternyata ono wong modele tahu nglakoni ibadah semalam suntuk. Tapi akhirnya ditegur oleh Rasulullah SAW. Ono sahabat wedok namanya Khawlah. Nggih. Ono sahabat wedok jenenge Khawlah. Khawlah niku nate pada waktu malam piyambake sholat itu gak leren-leren sampai esok. Lah sholatnya Khawlah ini ternyata disaksikan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah ngerti nek Khawlah kuwi ngibadah dalune luar biasa. Kanjeng Nabi dereng pirsa niku. Dadi sing pirsa adalah Sayyidah Aisyah. Kanjeng Nabi rawuh ning dalem Sayyidah Aisyah. Terus nek critani karo Sayyidah Aisyah. Kanjeng Nabi niki lho wonten fulana, nggih. Wonten sahabat istri ngibadah dalune luar biasa. Orang leren-leren. Itu ternyata Rasulullah menginstruksikan lereni model niku. Sampean ngamal sesuai kemampuan sampean dhewe wae. Penting istiqomah. Artinya yang disampaikan oleh Rasulullah, iki Kanjeng Nabi wis ngerti, nek Khawlah kuwi bener ngelakoni sholat semalam suntuk, tapi ora iso istiqomah. Instruksine Rasulullah adalah sampai kuwi sholat malam sithik-sithik ora apa-apa, tapi sing penting napa? Istiqomah. Daripada semalam suntuk, nggih, semalam suntuk, tapi bar kuwi terus ora tahu sholat dalu. Sampai misal tahajud langsung 20 rakaat. Bar kuwi terus pensiun. Biasanya Ramadan ya poso awal-awal wah rame nek kapal masjid, rame musala, rame. Baru kan tanggal 15 mulai sepi nggih. Sing rame ya tempat-tempat apa baju niku ya. Mulai persiapan apa hari raya. Itu repot ya. Dadi sampean istiqomah wae nggih, istiqomah. Kata kowe fadilah istiqomah kata. Falyakul khirsuka fi talabi dzalika sirra. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa al-habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin